Setiap pagi, jutaan perempuan bangun lebih awal. Mereka bukan tokoh utama di televisi, tapi mereka menghidupi ekonomi lokal di negeri. Tapi perjuangan mereka kerap tak terlihat. Masih banyak yang tak mendapat pelatihan, akses modal, bahkan pengakuan. Seperti Bu Nenden, pemilik warkop dan warung nasi Bu Nenden di Bojong Soang. Sejak 2017, ia memimpin bukan hanya dapur, tapi ekonomi komunitasnya. Halo teman-teman, nah hari ini kita lagi ada di warung kopi dan warung nasi Bu Nenden. Kita bakal pesan makanan di sini dan bakal lihat-lihat ada menu apa aja. Tapi gak lupa kita bakal wawancarain ibunya tentang gimana sih usaha ini bisa terbentuk. Nah, buat yang kepoin ikutin kita buat pesan makanannya. Yuk, ikutin kita. Permisi Bu, ini dengan warkop Bu Nenen ya Bu ya. Kira-kira menu yang paling banyak dibeli di sini apa sih Bu? Banyak teh, ada ayam bakar, opor, mau ikan bakar, lele, semua ada bebek juga teh. Oh iya. Apa ya? Kamu pesen apa Bro? Aku pengen pesen paket hemat duanya Ibu. Satu mau yang dadanya ya Ibu. Boleh. Nah sekalian sambil mesen-mesen kita boleh sambil nanya-nanya lagi nggak Bu? Tanya apa ya? Kan kebetulan nih Bu, saya kan masih semester 8 nih Bu. Dari saya semester 1 di sini kan usahanya udah buka lama ya Bu. Kira-kira di sini usahanya udah berdiri sejak kapan sih Bu? 2017. Oh, 2017. Berarti udah lama banget ya Bu. Itu kebetulan kayak saya masih SMA sih. Iya. Nah, di sini saya mau tanya Bu, kira-kira apa sih motivasi untuk membuka usaha ini Ibu? Mungkin Karena memang suka memasak. saja. Untuk membantu perekonomian keluarga. Benar banget. Sayang. Dan untuk membuka lowongan kerja. Kira-kira kalau dari Ibu sendiri ketika membuka usaha ini ada tantangan nggak yang Ibu hadapin ketika membuka usaha ini? Tantangan yang paling besar yang biasanya Ibu hadapin dalam menjalankan usaha ini kira-kira apa sih Ibu? Dari pelanggan. Betul nggak? Betul Bu. Gimana cara Ibu buat bisa mempertahankan pelanggan yang udah pertama kali beli sampai beli lagi? Sama. Kita harus bagaimana ke dia. Ibunya menirang Kalau pisan. misalkan kita jutek atau apa ya, anak-anak pada lari semua. Iya, bener banget Ibu. Bagaimana sih peran Ibu dalam mengelola usaha ini dari mulai membuat makanannya sampai mengatur keuangan dan segala macamnya gitu? Bisa aja saya dari modal kita simpan apa maksudnya kita dari Kemudian selanjutnya, mengapa Ibu lebih banyak mempekerjakan perempuan di usaha ini? karena perempuan lebih segalanya. Kalau cowok kadang-kadang kalau perempuan kan untuk juga untuk membantu suami juga. Lebih strong lah ya Bu ya? Iya. Kalau laki-laki belum tentu lama. Iya betul. Betul nggak? Apa sih perubahan yang Ibu lihat di lingkungan sekitar sejak usaha ini berkembang? Nggak ada perubahan. Sama apa sih harapan Ibu untuk perempuan-perempuan yang lain yang ingin memulai wirausaha? Untuk memulai berusaha semoga dia dapat rezekinya, dapat modalnya untuk berjuang membantu keluarga. Motivasinya kita harus kuat. Dari sistem informasi ya, kita jadi ada dari segi teknologi itu. Ini sebelumnya udah tahu tentang ojek online ya. Nah, jadi kalau salah satunya itu ada GoFood Master. Nah, kelebihannya itu nanti jangkauannya itu jadi lebih luas. Jadi bayangin calon pembelinya itu nggak cuma yang lewat di tokonya aja, tapi dari seluruh kota Bandung misalnya itu bisa pesan. Nah, terus kemudahan pemesanannya itu jadi pembeli itu tinggal pencet-pencet di aplikasinya aja, nanti langsung ada driver yang datang, terus nanti ibu tuh tinggal fokus di masak-masaknya aja gitu. Jadi kalau pengiriman, pemesanan semua itu dihandle di aplikasinya begitu. Terus juga ada promosinya, misalnya di GoFood itu banyak promo-promo. Jadi misalnya
pembeli itu bisa dapat harga lebih murah dari harga aslinya gitu karena subsidi dari GoFood-nya. Terus juga manajemen pesanannya itu jadi nggak perlu khawatir pesanan ketukar atau pesanannya itu bingung diatur stoknya, semua itu diatur dari si aplikasinya gitu. Terus pembayarannya juga dipakai Mandiri, terus GoPay dan lain-lain. Nah, jadi mungkin itu aja sih dari segi teknologinya. Kalau boleh tahu di kasih bumbunya itu digodok sampai berapa lama? Direbusnya? Itu jadi 2 kali tahapan. Awal harus setengah matang dulu, baru besoknya dikulin gitu. Oh, jadi 2 tahapan aja. iya. Jadi setengah matang terus habis itu besoknya juga lagi ya Bu. Bisa. Biasanya Ibu sehari bisa bikin berapa porsi sih? Banyak sih. Hmm. Kalau ada 150, gimana nih? Berarti banyak ya Ibu. Banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berdasarkan wawancara tadi menunjukkan bahwa perempuan itu bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tapi juga sebagai agen perubahan yang ada di masyarakat. Saya tadi bisa melihat bahwa bagaimana suatu bisnis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga bisa menciptakan peluang bagi perempuan untuk tumbuh secara mandiri serta berkontribusi secara sosial. Penting juga untuk kita sendiri untuk terus memberikan dukungan yang memadai bagi perempuan, di mana mulai dari memberikan akses pelatihan sehingga agar UMKM perempuan itu dapat semakin berkembang dan membawa dampak positif bagi komunitas luas. Terima kasih. Melalui pengalaman wawancara dengan Warkop Warung Nasi Bunenden, saya melihat langsung bagaimana usaha kecil yang dikelola oleh perempuan dapat menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi di sekitarnya. Bunenden tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga memberdayakan perempuan di sekitar dengan membuka kesempatan kerja dan berbagi keterampilan. Meski menghadapi keterbatasan seperti akses teknologi dalam melakukan marketing, namun saya bisa melihat kegigihan Bunenden dalam mengelola usaha ini. Dan hal ini bukan hanya soal usaha saja, namun tentang bagaimana wanita itu dapat menjadi agen perubahan di masyarakat. Setelah melakukan wawancara ini, saya baru benar sadar kalau ternyata sebagian besar UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan. Mereka hebat banget bisa bangun usaha dari nol sambil tetap mengurus keluarga. Tapi sayangnya masih banyak yang belum dapat akses pelatihan dan teknologi. Menurut saya, mereka cuma bukan pelaku usaha kecil, tapi pahlawan ekonomi juga. Makanya penting banget buat kita, generasi muda, buat lebih aware dan ikut dukung perempuan-perempuan hebat ini. Karena mereka juga punya peran besar dalam membangun negeri. Bunenden ini adalah contoh nyata bagaimana perempuan itu bisa berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Awalnya beliau hanya memulai usaha di ruko kecil dengan tempat duduk yang bersama-sama, kemudian berkembang menjadi punya ruko sendiri. Lalu dari perjalanan ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam dunia usaha bukan hanya membantu ekonomi keluarga, tapi juga turut menggerakkan roda ekonomi di lingkungan sekitarnya. Testimoni setelah mengerjakan tugas UMKM dengan wawancara Ibu Bunenden tadi, yang pertama itu kita jadi melihat langsung semangat juang para ibu. Jujur ini bukan sekedar tugas, tapi kita jadi punya kesempatan buat melihat langsung gimana gigihnya para ibu UMKM ini berjuang dengan usahanya. Mereka itu superwoman yang bisa membagi waktu antara keluarga dan juga bisnisnya. Yang kedua itu kita jadi tahu pentingnya digitalisasi dari segi sistem informasi. Aku jadi makin yakin kalau teknologi itu bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mutlak buat UMKM. Bayangkan misalnya dengan sedikit sentuhan teknologi, jangkauan pasar mereka itu bisa jadi jauh lebih luas. Terus juga manajemen jadi lebih rapi, terus akhirnya omset pun bisa meningkat lebih jauh. Begitu aja sih dari aku. Pendapat saya setelah melakukan tugas ini tuh saya jadi mengenal pelaku-pelaku ekonomi wanita gitu ya. Terus saya juga menyadari betapa wanita itu juga memberi kontribusi terhadap ekonomi negara. Kemudian saya juga menyadari betapa kuatnya dan gigihnya wanita-wanita ini dalam membantu ekonomi keluarga maupun sekalipun dalam ekonomi negara.
Kami datang bukan sebagai pengamat, kami hadir sebagai bagian dari solusi. Kami belajar, mendengar, dan ikut berbagi pengetahuan. Transformasi bukan hanya soal omzet, tapi tentang keberanian, kemandirian, dan harapan baru yang lahir dari perempuan untuk komunitasnya.